Sahabatku di dalam Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dia telah melakukan perkara terbesar dalam hidup kita. Dia telah menyelamatkan kita. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah, dan memuji Tuhan dengan pujian. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut, aku adalah. Itu Tuhan janji, biar ingatlah. Pujian ini memberi kekuatan kepada kita agar jangan takut menghadapi apapun, sebab ada Tuhan yang sanggup menolong. Firman akan menuntun, sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kekuatan yang memberi kemenangan. Karena itu kami akan baca, renungkan. Tuhan jamah semua yang mengikuti dimanapun berada. Keluarga-keluarga yang beribadah atau pribadi-pribadi yang beribadah. Biar Tuhan yang jamah kami hidup dari dan di dalam firman-Mu. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman ini mengajak umat agar mendengar apa yang disampaikan Tuhan. Dengarlah hai Yakub hambaku, hai Israel yang telah kupilih. Kata mendengar dari bahasa Ibrani sama. Artinya mendengar, memperhatikan, mengerti, dan taat melakukan apa yang disampaikan Tuhan. Umat akan dipulihkan dan dipertegas lagi hakikat sebagai umat Tuhan dengan panggilan Yakub hambaku, Israel yang telah kupilih, dan Yesurun ayat 2. Sebutan Yakub hambaku mengandung arti mereka adalah umat pilihan Allah sejak dari nenek moyang mereka.
Abraham, Ishak, dan Yakub. Israel yang telah kupilih menunjuk bahwa sejak awal kehidupan, sejak dibentuk dalam kandungan, Allah telah menetapkan dan memilih. Yesurun, sebuah gelar bagi Israel yang berarti lurus, benar, dan jujur. Bandingkan Ulangan 32 ayat 15, Ulangan 33 ayat 5 dan ayat 26. Maksud dari pemberian nama Yesurun adalah umat yang telah berdosa dikembalikan lagi pada hubungan yang penuh kasih dan identitas sebagai hamba dan umat pilihan. Mereka dikasihinya, menjadikan mereka umatnya yang jujur dan tulus hati. Dan karena itu umat diajak, dimotivasi agar janganlah takut. Seruan ini disampaikan kepada umat ketika mereka dalam keadaan tak berdaya, berada dalam pembuangan di Babel. Mereka dikuatkan bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong apapun keadaan yang dialami oleh umatnya. Keluarga yang diberkati Tuhan. Dari bagian firman ini kita diajak, pertama, hendaklah kita semakin taat dan setia mendengar dan melakukan perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup. Wujud mendengar dan melakukan perintah Tuhan itu nyata. Orang tua mengajarkan anak-anak dengan ajaran Tuhan, dan anak-anak mendengar dan melakukan sebagai tanda ketaatan dan kepatuhan kepada orang tua dan terutama kepada Tuhan. Kedua, kita adalah umat yang telah dipanggil, dipilih, ditebus, diampuni, dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang rela sengsara, menderita, mati, dan bangkit. Karena itu janganlah takut menghadapi apapun di tengah hidup ini. Sebagaimana tema renungan ini. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Jangan kamu takut, aku adalah seperti pujian tadi. Dia Allah sanggup memulihkan dan menolong kita. Pertolongan Tuhan dalam kesesakan sangat terbukti kini dan seterusnya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami mau hidup dari dan di dalam ketaatan, kesetiaan melakukan firman-Mu di hidup ini. Dan karena itu hamba tumpangkan tangan kepada keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi yang beribadah dimanapun mereka berada. Biar Tuhan jamah, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang berjuang dalam studi, dalam pekerjaan Tuhan lancarkan dan buat berhasil, yang mencari lapangan pekerjaan Tuhan yang beri semangat baru, kekuatan baru tiap hari untuk tidak menyerah. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan semua aktivitas yang mau dilakukan di hari ini dalam pelayanan, dalam pengabdian, biar Tuhan yang bekerja supaya apa yang dilakukan itu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan jugalah yang jaga tuntun bimbing perjalanan hidup kami hari ini, supaya kemanapun kami pergi ada penyertaan Tuhan, sehingga semua dilancarkan, disukseskan, dan kami tetap berjalan di jalan Tuhan yang menuju pada masa depan gemilang. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan pujian, firman, dan doa. Tuhan Allah adalah perisai yang melindungi, menjagai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara bersama keluarga, kini dan sampai Maranatha. Amin. Trims.